Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Berdasarkan laporan Trading Economics, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,79% pada periode Maret 2025. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025 mencapai 4,76%. Sementara itu dalam laporan World Economic Outlook, tren pengangguran di Indonesia cenderung meningkat, yaitu 5% di 2025 dan diproyeksikan 5,1% pada 2026. Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Berdasarkan laporan Trading Economics, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,79% pada periode Maret 2025. Angka tersebut setara dengan lebih dari 7 juta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran negara ASEAN menurut data Trading Economics, negara ASEAN yang tingkat penganggurannya mirip dengan Indonesia hanya Brunei Darussalam. Sedangkan negara-negara tetangga lain tingkat penganggurannya jauh lebih rendah. Adapun Filipina mencapai 3,7%, Malaysia 3%, dan tingkat pengangguran paling sedikit di ASEAN yakni Kamboja yang hanya mencapai 0,27%. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia pada 2025 akan mencapai 5%. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF mencatat tren pengangguran di Indonesia cenderung meningkat, yaitu 4,9% pada 2024, 5% di 2025, dan diproyeksikan 5,1% pada 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya 10,7 juta orang di Indonesia membutuhkan pekerjaan setiap tahunnya. Angka ini diperoleh dari total warga yang baru memasuki pasar tenaga kerja dan jumlah pengangguran saat ini. Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Surya Lukita Warman menyebutkan data ini terlihat dari akumulasi lulusan pendidikan SMA, SMK, dan universitas sehingga jumlah pengangguran yang mencapai 7,2 juta jiwa. Di mana ada tambahan lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan sebesar 3,5 juta orang. Angka 10,7 juta masyarakat pencari lapangan kerja ini disebutkan pemerintah di luar dari orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja, mengundurkan diri, dan lain sebagainya. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya untuk membuat ekosistem pasar kerja yang lebih baik. Salah satunya mendorong pemberi kerja untuk mematuhi Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan serta digitalisasi layanan ketenagakerjaan yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan tenaga kerja di negara kita ini cukup besar. Jadi tiap tahun itu 3,5 juta. Lulusan dari pendidikan, baik itu SMK, SMA, universitas, itu 3,5 juta orang tiap tahunnya masuk ke pasar kerja. Ini yang harus dicarikan pekerjaan. Nah, berikutnya pengangguran kita juga masih cukup tinggi, walaupun secara persentase ini kan 4,8% ya kalau nggak salah saya. Itu kecil, katanya ini terendah sejak era reformasi, cuma secara nominal angkanya itu masih di angka 7,2 juta. Pemirsa, Kementerian ESDM menyatakan impor BBM untuk SPBU swasta sudah tiba. Selain itu, pihaknya mengklaim bahwa kuota tambahan impor BBM untuk SPBU swasta sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan BBM murni atau best fuel. Kementerian ESDM memastikan impor bahan bakar minyak untuk stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta sudah tiba di tanah air sejak 24 September 2024. Menurut juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, kuota tambahan impor BBM untuk badan usaha swasta sudah sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan. Dalam hal ini BBM murni atau best fuel dengan standarisasi internasional. Produk tambahan impor BBM tersebut tinggal didistribusikan kepada masyarakat usai badan usaha menyelesaikan komitmen mekanisme usaha dengan Pertamina. Yang sudah dijanjikan oleh pemerintah sebelumnya. BUMN Pertamina Patraniaga
kuota impor tambahan untuk SPBU swasta itu sudah tiba di tanah air, tepatnya pada 24 September kemarin. Sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan, dengan base fuel, kemudian speknya, kualitasnya, minta sesuai yang mereka lakukan selama ini di atas limigas, bahkan dengan standar internasional. Kemudian joint surveyor dilakukan untuk mekanisme pengadaannya oleh Pertamina, dan harganya sangat terbuka. Kementerian SDM mencatat terdapat 4 dari 5 badan usaha swasta pengelola SPBU telah mencapai kesepakatan bisnis dengan Pertamina terkait pasokan BBM impor tambahan. Kementerian berperan sebagai fasilitator agar mekanisme bisnis to bisnis antar badan usaha segera berjalan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Antrian panjang kendaraan di SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan BBM bersubsidi, warga harus antre berjam-jam di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun premium. Bahkan warga mengaku kerap tak kebagian BBM meski sudah lama antri. Menurut pihak SPBU, pasokan BBM bersubsidi dibatasi oleh Pertamina 8 ton per hari, baik untuk solar maupun pertalite. Yang mau kerja kayak gini, aturan bisa dari pagi narik, udah. Ini udah siang belum lagi dapat solarnya, Bang, kan? Kalau antri di SPBU berapa lama juga? Inilah dari pagi tadi mau 3 jam, Bang. Udah termakanlah 3 jam waktu kita mau kerja, kan? Hari habis, Bang. Habis ya? Sore ada kan, buka tidak sampai malam, Bang. Habis? Habis. Oke, satu hari ini berarti nggak jual? Ya, nanti kalau ada datang minyak, jual langsung. Berapa memang pasokannya? Dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, Indonesia mendapatkan sejumlah komitmen investasi, yakni sebesar 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa kunjungan Presiden ke-4 negara sangat produktif dengan mendapatkan sejumlah komitmen kerjasama yang strategis. Salah satunya adalah komitmen Jepang yang menurut Seskap tercatat mencapai komitmen investasi 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah. Di Kanada, Indonesia bersama Kanada resmi menandatangani Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-SEPA yang akan memperluas pasar perdagangan produk Indonesia ke pasar Kanada. Dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia akan segera memiliki pabrik pengolahan metanol dan etanol. Groundbreaking beberapa pabrik akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, tidak dijabarkan terkait dengan pabrik etanol dan metanol mana yang akan di-groundbreakingkan dalam waktu dekat. Mensesnek mengungkapkan, pemerintah menargetkan Indonesia akan mengurangi ketergantungan impor metanol dan etanol 2 tahun lagi dengan membangun pabrik pengolahan yang akan dilakukan. Segera akan ada groundbreaking, yaitu untuk pabrik metanol maupun pembangunan untuk pabrik etanol yang selama ini kita masih impor. Jadi harapan kita dalam waktu 2 tahun ke depan itu kita sudah bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor metanol maupun etanol.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan pemerintah akan menerapkan larangan dan pembatasan impor etanol sebagai produk turunan tebu dan tepung tapioka sebagai turunan dari singkong. Ya, Amran menjelaskan Indonesia hanya akan mengimpor etanol sesuai dengan volume kebutuhan pasar. Ini artinya jika produksi etanol dalam negeri mencukupi, maka impor ditiadakan. Amran mengatakan bahwa petani singkong saat ini kesulitan menjual hasil panennya akibat meningkatnya produk impor. Adapun untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, maka perlu adanya langkah strategis dalam bentuk pengendalian impor, termasuk opsi penetapan lartas terhadap komoditas ubi kayu dan beberapa produk turunan lainnya. Akan terbitkan lartas larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan. Kemudian juga singkong, juga kita akan terbitkan larangan terbatas. Tepung tapioka manakala terpenuhi, itu impor tidak diperbolehkan.